suka, kamu suka. Itu dia dari sentimen-sentimen yang pengaruh perangan hari ini yang sudah ditiapkan oleh tim Detik Sore. Betul sekali. Dan kita nggak berdua doang karena kita ada siapa Pak Edo? Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Welcome back Mbak Sheryl. Halo Mbak dan Mas. Hari ini segar sekali menggunakan baju dengan bertema lemon. Betul. Mbak Sheryl. Iya, seger ya. Seger. IHSG dalam beberapa hari terakhir ya Mbak Sheryl ya. Tahu nggak kemarin kita ngomongin Mbak Sheryl tahu? Oh iya. Iya, karena kita jadinya flashback lagi ketika Mbak Sheryl bilang jangan sedih, jangan takut ketika IHSG udah mau 7.000 ke bawah. Karena ini akan dengan cepat melesat lagi ke 7.500. We've been there, kata Mbak Sheryl gitu. Dan terbukti kemarin itu IHSG udah sampai ke level 7.400-an, hampir ke 7.500 seperti analisisnya atau proyeksi dari teman-teman dari Investasiku gitu. Nah kali ini IHSG walaupun kita lihatnya cukup banyak yang merah-merah ya, tapi sepertinya ini adalah ruang relaksasi dari teman-teman yang udah ngambil untung ya Mbak Sheryl ya. Tapi mungkin ada sentimen lain yang terjadi di pasar hari ini yang bisa di-sharing atau diceritain ke kita Mbak Sheryl. Oke, IHSG-nya kurang dari 1 menit lagi nih udah closing. So far sih angkanya sudah tidak lagi merah ya, sudah hijau tipis-tipis sih, 0,08%, kira-kira di sana. Masih tutupnya di kepala 7.400-an. Ya tinggal sejengkal lagi lah ke target kita di 7.500 ya. Sombong. Dan memang tersisa beberapa pekan lagi memang kan untuk mengakhiri tahun 2024 ini ya. Tinggal 2 minggu lagi. Dan itu juga nggak full karena kan banyak libur. Iya. Nah kita cukup bersyukur menjelang penutupan ini IHSG-nya menguat ya. Karena kalau kita cek bursa Wall Street semalam itu mereka di deep red ya, merah banget nih bursa Wall Street semalam. Lalu di sore hari ini bursa Asia kompak sih, tidak kompak justru ya, bervariasi, tapi justru cenderung terkoreksi gitu. Justru kalau kita lihat acuan indeks MSCI Asia Pasifik ya, saat ini tuh melemah 0,29% gitu. Jadi kita udah closing lagi nih. Udah closing jam 4.00. Berapa Mbak closingnya Mbak? Menguat 0,21%. Not bad lah di tengah regional Asia yang melemah, kita masih berhasil hijau. Meskipun di sesi 1 sampai awal-awal sesi 2 tuh cenderung tertatih di zona merah, tapi menjelang penutupan justru lompat indeksnya gitu. Jadi ini tanda-tanda resilient lah bursa saham kita dibandingkan bursa regional Asia lainnya kayak gitu. Mbak Sheryl sebelum lanjut ke analisis berikutnya, kemarin juga kita penasaran karena kan lagi nggak ada Mbak Sheryl kemarin di sini. Jadi tapi kita penasaran karena transaksinya gede banget. Apa yang membuat transaksi kemarin itu gede sekali, 40 triliun something kalau nggak salah. Iya. Oke. Jadi kita cermati memang di bulan Desember ini bursa saham kita tuh lagi diramaikan sama begitu banyak saham IPO.
yang paling baru ada AADI ya, itu anaknya Adaro Energi. Lalu ada DAS juga, lalu masih on the way juga nih beberapa saham lainnya yang antri listing kayak Mr. DIY sama satu lagi adalah aku lupa. Bisa cek teman-teman di IPO ya teman-teman, atau di aplikasi investasiku juga ada. Atau di Detik Finance juga ada kok. Iya, pokoknya banyak lah semuanya akses. Ada ya. Anda mau promosin yang mana? Semuanya ya. Detik Sore juga ada. Mendingan satu-satu semuanya dilihat ya kan. Biar yakin semuanya dong. Betul. Jadi kita lihat juga hari ini pergerakannya Adaro sama ADMR sama yang baru listing AADI itu juga luar biasa volatile sekali. Itu jadi kelihatannya juga yang menarik para trader untuk beraksi ya, sehingga nilai transaksinya besar, frekuensi dan volumenya juga tinggi. Jadi seru lah buat akhir tahun marketnya. Tapi nggak ada saham tertentu yang lagi banyak banget ditransaksikan kemarin dengan nilai sebesar itu. Saham mana yang lagi? Kita lihat sih dari grup-grupnya Adaro, dari grup-grupnya Barito itu lagi tinggi. Cuman kalau mana yang lebih tinggi kita belum cek lebih lanjut angkanya gitu. Berarti energi nih yang lagi pada dibeliin kemarin. Yang lagi pada manggung ya. Iya. Betul. Kita juga lihat kalau secara sektoral di sore hari ini IHSG nih ditopang sama sektor bahan baku. Ini menguatnya tuh hampir 2% dalam satu hari ya. Ya kita juga lagi euforia di pasar komoditas. Harga komoditas logam yang dipimpin sama emas itu rally lagi nih. Emas sudah di kisaran 2.700-an US dollar per troy ounce. Wow. Gitu. Emas naik, Bitcoin naik. Iya, semuanya naik. Pajak naik. Itu juga ikutan ya. Gaji? Oh, tanda tanya. Semoga naik ya. Semoga naik. Semoga naik kan kita boleh manifest ya kan. Masih ada harapan ya. Masih ada harapan. Masih ada harapan nih. Amin ya Allah. Amin. Iya. Jadi kita lihat itu sentimennya bagus ya dari pasar komoditas. Mau komoditas logam, mau komoditas energi juga menguat gitu. Karena berdasarkan data nih, jadi di bulan November lalu pemerintah China tuh lagi-lagi menimbun cadangan emasnya gitu ya. Jadi dia melihat berbagai kondisi yang gak kondusif, misalnya kayak soal konflik sama Amerika terkait perang dagangnya ya. Jadi di bulan November saja dia tuh akumulasi 5 ton emas gitu, sebanyak itu 5.000 kilogram emas ya. Tujuannya untuk hedging sama diversifikasi portofolionya dari Bank Sentral China. Kayak gitu. Lalu juga kita tahu akhir-akhir ini ada konflik yang sangat sengit ya di Timur Tengah. Jadi pemerintahan di Suriah itu juga lagi runtuh ya. Bahkan ibu kotanya juga lagi dikuasai sama pemberontak ya. Ini juga jadinya turut menyulut harga komoditas baik emas sebagai safe haven maupun komoditas energi kayak minyak gitu. Dan terlebih lagi nanti malam ada rilis data cadangan minyak Amerika kayak gitu. Jadi itu semakin membuat komoditas emas ya, komoditas emas, batu bara, minyak, migas gitu lagi pada rally, dan itu juga dirahasiain juga kenapa IHSG bisa semakin dekat sama 7.500. Kayak gitu. Begitu. Tapi Mbak Sheryl, kalau misalkan ini kan akhir-akhir ini kan iklim lagi buruk banget nih. Kalau sektor kesehatan tuh ngaruh nggak sih sama yang kayak gini-gini? Karena kan pasti banyak orang berobat, jadinya yang kayak ngaruh gitu-gitu. mungkin ke rumah sakit. Kira-kira ngaruh nggak sih Mbak Sheryl? Oke, kalau kita lihat secara sektoral ya, healthcare hari ini melemah 0,63%. Kalau secara mingguan ya masih merah juga ya, masih berjalan kan di minggu ini melemahnya sepekan kurang lebih hampir 1% ya sektor kesehatan. Memang kondisi cuaca yang buruk, lalu juga berasa jadi lebih capek nggak sih kalau hujan-hujan gini karena pulang tuh kemana-mana macet, kayak lebih extra effort kan. Jadi harus mandi lagi ya. Biasanya mandi ya. Tapi kita lihat kalau nggak sampai yang sesignifikan sakitnya tuh nggak mendorong sektor kesehatan sih. Paling ya adalah peningkatan jasa rumah sakit, lalu juga suplemen dan makanan-makanan sehat kayak gitu ya. Lebih ke yang berpengaruhnya kayaknya yang buka jasa ojek payung sama jualan mantel hujan kayaknya ya. Iya, kalau itu sih lagi nyayur. Lagi rame banget kan, lagi nyayur lagi banget nyayur mereka. Sekarang itu mah.
Iya. Kalau secara overall ya IHSG lebih saat ini tuh ditopang sama ya sentimen komoditas ya yang lagi rally nih gitu. Kita harapkan sih batu bara rally juga masih sampai tahun 2025 ya. Semoga ada fenomena komoditi super cycle sehingga bisa lanjut rally nih komoditas khususnya batu bara dan migas. Apa itu fenomena komoditas super cycle, Mbak? Jadi memang secara berkala sekian puluh tahun sekali itu ada masa di mana harga komoditas energi tuh lagi menguat gitu, lagi cenderung menguat selama beberapa tahun sekali. Beberapa tahun sekalinya kurang lebih 10 atau 15 tahun sekali ya. Jadi ada siklusnya cukup gitu. jauh ya. Iya. Jadi kalau lagi ada season itu berarti momentum tuh. Momentum, betul. Karena nggak setiap kali terjadi kayak gitu. Apalagi kita juga lihat kebijakan pemerintahan baru kan juga sangat pro ya sama komoditas, sama hilirisasi juga kayak gitu. Itu juga hal yang sentimen bagus yang menjaga sentimennya itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya kayak gitu. Saat ini sudah terjadi sentimen itu berarti. Besok adalah puncaknya gitu tahun depan. Tahun ini sih belum dikatakan confirm ya. Kita masih mencermati gitu. Biasanya rally-nya tuh akan cukup signifikan dan terus sustain, lanjut terus. Artinya buat orang-orang yang mungkin tertarik untuk mengoleksi saham batubara, komoditas begitu, bagus dong untuk bisa ngoleksi dari sekarang sebelum nanti mencapai puncaknya gitu. Betul. Apalagi aku baru baca sekilas nih beritanya ya. Konon ada rencana pemerintah untuk menurunkan tarif batu bara ya, tarif pajak batu bara nih gitu, royalti, rencana penurunan royalti batu bara gitu. Itu kan suatu hal yang bagus juga bagi sentimen sektor batu bara kayak gitu. Jadi kalau sampai benar-benar kejadian nih ya, ini kan bisa meningkatkan margin keuntungan perusahaan-perusahaan batu bara kayak gitu sih yang kita lihat. Tapi soal timing kita lihat ya tergantung nih sahamnya yang mana gitu. Karena sebagian saham batu bara naiknya juga udah lumayan signifikan dalam 1-2 bulan terakhir ini. Mungkin teman-teman bisa cermati yang saat terjadi koreksi itu bisa jadi kesempatan untuk beli dengan harga yang lebih murah. Atau bisa juga cermati saham yang belum naik tapi kinerja fundamentalnya sebenarnya kuat, hanya saja belum terekspos gitu. Oke. Untuk besok ini kita makin dekat menuju ke pengumuman FOMC terakhir di bulan Desember atau terakhir di tahun ini di tanggal 17-18 ya Mbak kalau nggak salah. Besok dan juga menuju ke masa-masa mendekati rilis FOMC ini kira-kira akan seperti apa berlangsungnya IHSG Mbak? Apa yang perlu jadi alarm buat para investor? Nah sebelum ke FOMC pekan depan jadi di esok hari aja udah ada data yang sangat penting, yang sangat dinantikan pasar, yaitu data inflasi Amerika bulan November gitu. Dan diperkirakan data inflasinya nih naik secara year on year dari 2,6% di bulan Oktober naik jadi 2,7% di November. Nah ini ya memang sih soal potensi pemangkasan suku bunga di pekan depan itu udah lumayan rigid ya, udah bulat lah gitu, hampir 100%. Optimismenya hampir pasti. Kecuali besok tiba-tiba inflasi ternyata gede banget ya. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya gue langsung kayak boleh nggak ngomongnya yang baik nih dia. Terus gimana Cuman Mbak? yang berpengaruh ya lebih ke ekspektasi investor sama potensi pemangkasan di tahun 2025 nih. Sekarang kan pasar tuh sejauh ini ya dengan perkembangan data ekonomi Amerika yang ada, dilihatnya sih potensi pemangkasan suku bunga tahun depan tuh 100 sampai 125 basis point gitu. Jadi kalau inflasinya ternyata besar banget atau lebih besar daripada ekspektasi, ya pemangkasannya cenderung lebih rendah, bisa 100 aja atau di bawahnya 75 kayak gitu. Ekspektasi tahun depan The Fed nurunin 125 basis point total. Itu paling agresifnya, batas paling optimisnya tuh dari pemangkasan suku bunganya. Lumayan banyak ya, mengingat 1%. Mengingat The Fed beberapa tahun terakhir selalu naikin gitu atau karena memang di tahun-tahun ini meskipun udah diturunkan tapi itu masih relatif tinggi dibandingkan suku bunga historisnya kayak gitu. We'll see dengan kebijakan barunya Trump juga ya mungkin akan banyak pengaruh juga pada akhirnya. Betul, pasti deh. Betul.
sebenarnya sentimen ketegangan nih antara China sama Nvidia ya, yang perusahaan chip yang paling nomor 1 di dunia ya, itu juga menjadi sorotan gitu ya. Karena Nvidia perusahaan yang jadi pionir di perusahaan produsen chip aja bisa dikutak-kutik lah istilahnya sama China, bisa diberikan mosi bahwa dia melakukan monopoli gitu. Jadi investor berpikir Nvidia aja yang sebesar itu bisa dicek sama China, apalagi yang di bawahnya Nvidia yang tidak sebesar Nvidia. Gitu sih, itu juga yang membuat pasar was-was nih. Karena kan dari situ ternyata wah ketemu nih, memang dia terbukti nih monopoli. Nanti semakin ramai lagi lah konflik geopolitiknya antara Amerika sama China, yang memangnya juga akhir-akhir ini lagi agak panas gitu. Iya, panas terus sih Mbak. Kan kedua negara. Panas aja. Iya, nggak pernah dingin ya. Bukan nggak pernah, belum. Oke. Jangan nggak pernah. Jangan ya. Sekalinya dingin, perang dingin. Waduh. Bahaya juga. Waduh, tumben nih. Tumben. Aku suka, kamu suka.